Biasanya saya fokus dengan video-video taktikal ataupun tidak memfokuskan pada pertandingan-pertandingan yang update teman-teman. Tetapi kali ini beda. Video ini harus saya upload terlebih dahulu. Dalam game ketiga video World Championship Singapura 2024 Ding Liren versus Gukes Domaraju diperlihatkan langkah taktikal. Karena apa teman-teman? Saya suka dengan langkah Gukes Domaraju. Fokus dengan satu perwira yang dia tuju. Dan hasilnya sangat memukau. Siapkan konsentrasi tinggi, saya akan analisis. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Selamat menyaksikan. Gukes Domaraju, pemegang buah putih, memainkan pion ke D4. Terjadilah di papan Queen's Pawn Game. Ding Liren merespon kuda ke F6. Putih kuda ke F3, lalu hitam pion ke D5. Bagaimana kita melihat pion dimainkan ke C4 mengajak pertukaran, ada pion E6 diperlihatkan hitam. Symmetrical variation di Queen's Pawn Game. Pion pukul pion, disambut kembali oleh pion. Selanjutnya, Gukes menaikkan kuda ke C3, lalu Ding Liren pion ke C6 mempersolid pionnya. Putih menteri ke C2. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana tujuan Gukes untuk menghantam gajah lawan. Dalam Queen's Pawn Game ini, jelas gajah akan dimainkan, maka dari itu pion ke G6 dulu mensupport kotak B5. Gukes melihat hal ini teman-teman. Kita lanjutkan pion ke H3. Lalu hitam fokus utama gajah ke F5 menyerang menteri-menteri naik ke B3. Langsung saja Ding Liren, tidak usah pakai menteri. Gukes menolak, sementara waktu membiarkan. Dia juga merencanakan sesuatu untuk lawannya, memainkan pion ke G4 dan menteri dipukul. Hitam berharap pion bertumpuk di jalur B. Dipersilahkan teman-teman, penempatan gajah ke C2. Ini dilakukan oleh Ding Liren. Selanjutnya bagaimana Gukes menghantam ataupun menjebak gajah ini. Dia memainkan gajah petak gelapnya ke F4. Lalu ada pion ke H5. Lihat teman-teman, saya tetap fokuskan ke gajah yang akan dihantam ataupun dieliminasi oleh Gukes. Sebelumnya, hitam tadi pion ke H5. Coba kita analisis, kenapa tidak langsung pukul pion yang ada di B3? Jika itu dilakukan, sudah diperhitungkan. Ada kuda. Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh hitam. Menurunkannya ke C2, ada benteng. Gajah tumbang teman-teman. Mau kemana berlari? Hanya ada satu kotak. Ke E4, pion ke F3, tumbang gajahnya teman-teman. Mungkin ada lagi alternatif pada saat putih kuda ke D2 mengancam gajah, gajah bisa menempatkan dirinya ke C4. Ada langkah juga yang dipersiapkan, langsung memukul gajah tersebut, disambut oleh pion dan pion ini akan tumbang kembali. Setelah putih pion ke E3 membuka ruang bagi petak gajah terangnya, walaupun dilindungi oleh pion B5 ada gajah ngepin ataupun memagu posisi pion. Berharap pion ke A6 melindungi pion B5, dipukul saja teman-teman. Karena pion C6 dan pion A6 terpaku, bentengnya tumbang jika memukul kuda. Ini langkah analisis, untuk itu coba kita kembali ke partai aslinya. Hitam ataupun Ding Liren mengetahui hal itu. Dia memainkan pion ke H5, mengajak pertukaran. Benteng bergeser ke G1, pion pukul pion dan disambut oleh pion. Masih ada peluang bagi Gukes, walaupun di sini jalur H dikuasai oleh benteng hitam. Kelanjutannya hitam kuda ke D7. Ya, memperkuat kuda satu dengan lainnya. Gukes masih dengan tujuan utamanya. Kali ini menempatkan ataupun memanuverkan kuda ke D2, memberikan perlindungan anti pion ke E4 yang disupport juga pion F3. Lihat teman-teman, Ding Liren masih belum menyadarinya. Benteng ke G8 dimainkan, langsung dihambat.
pergerakannya sekaligus mengancam kuda. Pion G5. Kenapa tidak terburu-buru langsung benteng ke C1? Ada pion ke G5 sekaligus menyerang gajah. Sudah ada pelarian untuk gajah petak terang yang dimiliki oleh Ding Liren. Tidak terburu-buru teman-teman. Merencanakan sesuatu hal, dampak ataupun 5 langkah ke depan yang akan dirasakan buah hitam. Memainkan pion ke G5 mengancam kuda-kuda mundur ataupun menempatkan ke H5 ada gajah menarik diri karena diancam oleh kuda, ditempatkan ke H2 gajahnya, benteng ada shadowing kepada gajah. Dan kali ini Gukes perlahan menaikkan pion ke F3, tujuannya pion E4 akan dimainkan. Bagaimana Ding Liren merespon? Mencoba membuka kuda untuk menyerang gajah melalui bentengnya, gajah tersebut ke G3. Selanjutnya teman-teman, benteng ke H5. Ini adalah langkah lemah yang dilakukan oleh hitam. Berdasarkan rekomendasi komputer, maka saya menyebut ini langkah lemah. Gukes pun memanfaatkannya dengan baik. Pion ke E4. Gajah terjebak teman-teman. Ada baiknya kita melihat rekomendasi dari komputer. Kenapa langkah benteng ke H5 ini langkah lemah? Rekomendasi dari komputer dengan posisi seperti ini, penempatan gajah ke E7. Jika dilanjutkan, putih mau mencoba menjebak gajahnya, benteng ke C1 menyerang gajah, gajah ke F5. Walaupun diserang oleh pion, dia sudah menempatkan, ada menyediakan kotak di E6. Gajah ini selamat. Maka dari itu, langkah lemah, benteng ke H5 membuat situasinya berbeda. Gukes pun langsung melancarkan aksinya pion ke E4. Ding Liren beranggapan teman-teman, dia berpikir 3 langkah ke depan, tetapi Gukes 4 langkah ke depan. Setelah terjadi pertukaran pion di lini center, lihatlah masih terjebak. Ada kuda mencoba membantu, tetap teman-teman. Gukes menempatkan bentengnya ke C1 menyerang gajah tersebut. Membiarkan pion itu untuk dimakan oleh kuda. Anggapan Ding Liren, setelah dia memakan pion, sekaligus melindungi gajahnya. Ini langkah aslinya yang saya jalankan. Lalu Gukes menempatkan gajah menyerang kuda. Penempatan Ding Liren, gajah ke G7. Makanya saya sebut Ding Liren memikirkan 3 langkah, Gukes memikirkan 4 langkah. Tidak mungkin langsung memukul kuda tersebut dengan gajah. Ini analisis, maka benteng akan diserang oleh gajah. Dia memainkan kuda terlebih dahulu ke E2. Sudah, teman-teman, selesai. Ding Liren pun memasrahkan gajahnya, mendapatkan pion. Setelah benteng memukul gajah, dia memukul kuda, menyederhanakan permainan. Sekarang kita lihat kondisinya di papan. Keunggulan 1 gajah melawan 2 pion plus yang dimiliki oleh hitam. Siapa yang lebih unggul? Kita saksikan. Kuda langsung dimainkan penempatan ke E5, tujuannya sangat jelas. Tempo skak mencakar benteng, kotak F3 tujuannya. Maka dari itu, Gukes penempatan kuda ke D4 menjaga kotak F3 sekaligus membuka ruang bagi rajanya di E2. Benar saja, setelah benteng ditempatkan ke D8, raja ke E2, menjaga kotak F3. Permainan pun berlanjut. Ding Liren menempatkan benteng ke H2, mengepin ataupun memaku posisi gajah petak gelap. Langsung ditutup oleh gajah petak terang ke G2. Selanjutnya pion ke A6, pion ke B3. Diperlihatkan langkah tempo benteng ke D7, lalu putih mempersolid bentengnya satu dengan lainnya. Kelanjutannya masih menunggu, banyak terbuang waktu yang diciptakan oleh Ding Liren. Memainkan kuda ke E7, banyak berpikir dia teman-teman. Saya melihat kondisi waktunya juga sangat kritis, menurunkan kembali raja, langkah tempo, apa yang bisa diperbuat oleh putih. Gukes mendobrak gajah ke G3, menyerang benteng, menyerang kuda. Benteng ke H5. Selanjutnya kuda ke F3, mengajak pertukaran kuda, mengajak pertukaran benteng. Kuda juga melindungi pion G5. Ding Liren memukul kuda. Yang menyambutnya adalah raja.
Selanjutnya gajah mengancam benteng. Benteng ke H1, mengajak kembali pertukaran. Benteng pukul pion. Lihat teman-teman, langkah putih sangat powerful menciptakan langkah ini. Pemikiran yang sangat cerdas. Apa itu langkahnya teman-teman? Gajah ke H3 mengancam benteng, dilindungi oleh pion. Gajah kembali mengancam benteng. Benteng ke H5. Dan di sini pun teman-teman, waktu dari Ding Liren habis. Jika waktunya ditambah juga sampai 4 jam teman-teman, dilanjutkan akan seperti ini kondisinya. Putih akan tetap memukul pion. Bagaimana? Dipukul oleh pion, benteng tumbang. Atau alternatif kedua, pada saat gajah tetap memukul pion tersebut, benteng pukul benteng, disambut oleh benteng. Bukan teman-teman, tempo skak terlebih dahulu. Barulah benteng dipukul. Unggul 1 benteng, 100% dimenangkan oleh buah putih. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Gukes Domaraju itu sudah memperlihatkan bagaimana tujuannya untuk menghancurkan ataupun menghantam satu perwira, ditukarkan dengan 2 pion. Dan strateginya berhasil. Sekian dulu videonya. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Video-video berikutnya akan lebih spektakuler lagi. Bye-bye.